Hakikat manusia dan pendidikan. Apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia dalam pandangan Islam terdiri dari dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Jasmani manusia bersifat materi yang berasal dari unsur-unsur saripati tanah, sedangkan roh manusia merupakan substansi imateri berupa ruh. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu berkembang dengan pengaruh lingkungan sekitarnya. Apa hubungan hakikat manusia dengan pendidikan? Yang pertama ada perlunya pendidikan bagi manusia. Adapun untuk menjadi manusia yang sesungguhnya diperlukan pendidikan atau harus dididik. Man can become man through education only. Demikian pernyataan Immanuel Kant dalam teori pendidikannya. Yang kedua ada aspek-aspek pendidikan. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan adanya aspek-aspek pendidikan. Aspek-aspek pendidikan terdiri dari pendidikan budi pekerti, pendidikan kecerdasan, pendidikan sosial, pendidikan jasmani, dan pendidikan agama. Manusia sebagai makhluk dua dimensi jasad, ruh, dan jiwa. Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd menyatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen penting, yaitu komponen jasad dan komponen jiwa. Komponen jasad menurut Al-Farabi yaitu komponen ini berasal dari alam ciptaan yang mempunyai bentuk, rupa, bergerak dan diam, serta berjasad dan terdiri atas organ. Menurut Al-Ghazali, sifat jasad manusia yang ada dalam bumi ini yaitu dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak gelap atau kasar. Dan menurut Ibnu Rushd, komponen ini merupakan komponen materi. Yang kedua, komponen jiwa. Menurut Al-Farabi, komponen jiwa berasal dari alam perintah yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad manusia. Menurut Al-Ghazali, jiwa ini dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ibnu Rushd, jiwa ini adalah sebagai kesempurnaan awal bagi jasad alami yang organik. Lalu, apa tujuan penciptaan dan tujuan hidup manusia? Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 54. Perintah Allah untuk taat dan menyembah Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak merugi. Ketika manusia menyembah atau menjadikan hal lain sebagai ilah atau Tuhannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain kerugian. Yang kedua, menjadi khalifah fil ard dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, manusia menjadi pemimpin, pengelola di muka bumi. Kesimpulannya, pendidikan pada intinya bertujuan untuk membentuk manusia yang sesungguhnya atau memanusiakan manusia. Jadi, di antara manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.